Komisi 8 DPR RI dan pemerintah telah menyepakati revisi Undang-Undang Penyelenggara Haji dan Umroh, di mana wacana peningkatan status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh sudah disahkan. Kita tergabung dengan responden Nova Nayantaka. Naya, kalau kita bicara setelah disahkan, lalu apa langkah berikutnya? Dan mungkin Naya bisa sedikit memberikan insight. Sebenarnya ketika ada kementerian khusus terkait dengan haji ini, apakah juga mempermudah proses secara teknis dan juga memberikan kenyamanan, kemudahan, dan menghindarkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan haji, dan bagaimana ke depannya terkait hal ini, Naya? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda dan juga pemirsa. Baru saja rapat paripurna sekitar pukul 10.39 mengesahkan perubahan status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan juga Umroh. Tentu saja tadi yang disampaikan Yuda, berharap dengan ada kementerian ini tentunya ini akan mempermudah para jemaah Indonesia dan juga banyak hal yang menjadi evaluasi tahun lalu ini bisa menjadi perbaikan yang cukup signifikan. Dan untuk mengetahui seperti apa perubahannya dan langkah selanjutnya, saya sudah bersama dengan anggota Komisi 8, Bapak Aprozi Alam. Bapak, tadi sudah disahkan, kemudian langkah selanjutnya dan juga poin-poin perubahan apa saja Pak yang nantinya akan menjadi tugas dari Kementerian Haji dan juga Umroh? Yang pertama adalah sesuai dengan keputusan undang-undang tadi, bahwa adanya perubahan dari Badan Penyelenggaraan Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Yang pertama, tugas pertama adalah membentuk struktur bagian daripada Kementerian Haji itu sendiri, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, menunggu keputusan Presiden tentang siapa yang akan menjadi nakoda Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji yang akan launching, menunggu keputusan Presiden. Pak, perubahan apa saja yang cukup signifikan dan juga krusial dalam Kementerian Haji dan Umroh yang nantinya ini menjadi tentunya patokan dan juga evaluasi bersama-sama agar tadi tujuan di 2026 bahkan di 2005 ini jemaah haji Indonesia ini semakin baik dari segala aspek? Kalau yang signifikan itu tidak begitu banyak, hanya perkuatan. Salah satu contoh bahwasanya kuota haji khusus itu final hanya 8% dari jumlah kuota yang ada dimiliki Indonesia. Yang kedua adalah kuota petugas haji. Kuota petugas haji itu tidak diambil oleh kuota haji Indonesia. Artinya petugas haji memiliki kuota khusus yang diminta nanti dari Kerajaan Arab Saudi. Ini juga dari segi pelayanan digitalisasi tadi juga disampaikan ada one stop, ini juga menjadi salah satu terobosan atau inovasi. Ini bisa dijelaskan seperti apa Pak? Jadi di Kerajaan Arab Saudi, wabil khususnya Kementerian Haji Arab Saudi saat ini telah menerapkan digitalisasi tentang keberangkatan haji dan umroh. Maka kita berharap dan sudah dituangkan di dalam undang-undang kepada Kementerian Haji Indonesia agar dapat membentuk satu tim khusus dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka persiapan mengikuti digitalisasi keberangkatan para jamaah haji maupun umroh yang ada di Indonesia menuju Arab Saudi. Untuk haji furoda sendiri, apakah ada perubahan mekanismenya Pak dengan perubahan status dari Kementerian Haji dan Umroh? Haji Poroda itu kan kita tahu bahwa Haji Poroda adalah haji undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Kalau kita sekarang nyebutnya adalah haji mandiri. Kita minta sekarang di undang-undang sudah dijelaskan bahwa haji mandiri harus terdaftar di Kementerian Haji Indonesia. Selama ini mereka tidak daftar. Begitu juga dengan umroh mandiri. Umroh mandiri harus terdaftar di Kementerian Haji Indonesia. Harapan dan juga target ke depannya seperti apa Pak? Dengan adanya artinya dengan waktu yang tidak lama lagi Kementerian Haji dan Umroh ini diharapkan bisa menjalankan tugasnya. Seperti apa harapan dan juga targetnya Pak? Harapannya kepada Kementerian Haji Republik Indonesia bagaimana bisa berubahnya status dari Badan Penyelenggaraan Haji kepada Kementerian Haji, artinya bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak mau lagi seperti tahun-tahun yang kemarin bahwa pelayanan yang begitu amburadul disebabkan oleh mungkin regulasi baru oleh Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan dari saat ini Kementerian Haji Indonesia dapat melakukan komunikasi kepada Kementerian Haji Arab Saudi
regulasi apa saja yang harus dipersiapkan para jamaah untuk menuju kota Mekah dan Madinah pada saat haji dan umroh nanti. Penambahan kuota itu juga menjadi salah satu harapan ya Pak ya? Ya, penambahan kota merupakan satu harapan dari negara Republik Indonesia karena kita tahu bahwa antrian begitu panjang. Cuman sekedar informasi saja bahwasanya Kerajaan Arab Saudi saat ini lagi memperbaiki struktur dalam rangka insya Allah 5 tahun ke depan Arab Saudi akan menampung 5 juta jamaah. Mudah-mudahan pada 5 tahun yang akan datang seluruh antrian jamaah haji Indonesia bisa tertutupi, bisa berangkat sekaligus dan selesai pada 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Pak atas waktunya dan tentunya ini menjadi harapan kita semua begitu ya Pak ya. Amin, amin, Ya. amin, amin. Ya Yuda, itu adalah beberapa perubahan yang cukup signifikan di antara tadi ya soal berbicara mengenai kuota, ini juga kuota reguler 92% dan kuota khusus ini 8%, dan seperti kita ketahui Indonesia ini merupakan salah satu negara yang cukup atau menempati posisi sebagai negara pengirim jemaah haji cukup banyak, artinya di tahun 2025 saja ada total 221 ribu total kuota, dan berharap nantinya di tahun 2026 ini kita juga bisa menambah jumlah kuota seiring berjalan paralel segala perbaikan fasilitas evaluasi dari haji tahun lalu ini juga bisa menjadi perubahan yang cukup baik dengan adanya Kementerian Haji dan juga Umroh. Dan langkah selanjutnya adalah tentunya seperti yang disampaikan oleh Menkum Menteri Hukum Andi Supratman mengatakan bahwa ya, ini juga sambil menunggu keputusan Presiden 1-2 hari karena memang sejatinya diharapkan perubahan status dari BP Haji dan juga Kementerian Haji dan juga Umroh ini bisa segera terrealisasikan. Sementara itu jika pertanyaannya siapakah nanti yang akan menduduki menteri dan juga wakil menteri di kementerian baru ini adalah hak sepenuhnya prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita nantikan seperti apa nantinya kementerian ini akan terbentuk, dan tentunya harapan kita bersama adalah perbaikan dari seluruh sektor ini menjadi harapan seluruh jemaah haji Indonesia. Yuda. Baik, Nova Nayantaka, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari DPR. selamat bertugas kembali Naya.